Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak di sini. Kali ini kita akan membahas tema 3, yaitu perubahan wujud benda. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak mau tunjuk, coba Ilham, kita pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita presensi terlebih dahulu ya. Nah coba lihat kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir. Nah Bapak rasa hadir semua ya. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca wacana tentang proses perubahan wujud garam, anak-anak semua dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks tersebut. Yang kedua yaitu dengan memperhatikan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan perubahan konversi satuan waktu dengan tepat. Selanjutnya dengan berlatih soal konversi waktu, siswa dapat mengubah satuan waktu ke dalam bentuk jam, menit, detik, ataupun sebaliknya dengan tepat. Nah, baik anak-anak, coba kalian perhatikan teks tersebut. Silakan kalian baca dan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, apakah kalian sudah membaca teks tersebut? Ya, jadi teks tersebut bercerita tentang seorang petani garam yang akan membuat garam. Jadi peristiwa yang terjadi yaitu di mana petani garam tersebut mengumpulkan air laut terlebih dahulu dalam bentuk suatu kolam atau tambak. Nah setelah itu air laut yang telah dibentuk dalam tambak atau kolam itu dibiarkan menguap. Perubahan wujud benda selain menguap itu ada contohnya adalah membeku. Nah membeku itu ketika benda cair itu memadat dan menjadi padat, bentuk benda padat lah ya. Contohnya itu kayak kita membuat es batu, dimana air kita taruh dalam cetakan dan kemudian kita bekukan di dalam lemari freezer. Nah contohnya lain itu adalah mengembun. Mengembun itu peristiwa dimana yang uap air yang tadinya bentuk gas berubah menjadi cair. Nah contoh peristiwanya ketika pagi hari di saat waktu subuh atau menjelang pagi gitu ya, kita keluar menuju taman, kita lihat tuh di daun-daun tanaman ada air. Nah itu ada contoh peristiwa mengembun. Nah contoh selanjutnya yaitu adalah mencair. Nah mencair ini adalah peristiwa di mana benda padat menjadi cair. Nah contohnya itu ialah ketika es batu yang tadi kita setelah buat terus kita didiamkan di luar ruangan. Nah beberapa saat es batu tersebut itu akan berubah menjadi air. Nah baik anak-anak, coba kalian perhatikan teks yang akan Bapak tampilkan ini. Coba kalian baca dan kalian pahami terlebih dahulu. Jadi di teks tersebut ialah mengenai konversi satuan waktu, di mana ada seorang petani garam, seberapa lama dia akan membuat garam tersebut. Petani garam tersebut membutuhkan waktu 3 jam. Nah yang ditanya itu dalam beberapa menit. Nah ya betul sekali, jadi 1 jam itu adalah 60 menit. Nah berarti dalam waktu 3 jam itu petani garam telah menghabiskan waktu sebanyak 60 dikali 3 ya, ada yang tahu berapa? Ya betul, jadi waktu yang dibutuhkan itu ialah 180 menit. Nah anak-anak coba perhatikan yang teks yang akan Bapak tampilkan ini. Di teks tersebut menceritakan tentang hujan turun. Nah hujan tersebut mulai turun pada pukul 6.30 dan mulai berhenti pada pukul 8.15. Jadi hujan tersebut turun selama 1 jam 45 menit, dimana 6.30 1 jam kemudian itu 7.30 ditambah 30 menit itu pukul 8. Nah pukul 8 ke pukul 8.15 itu tersisa 15 menit. Nah jika di total lama waktu hujan turun itu sekitar 1 jam 45 menit. Nah baik anak-anak, Bapak mempunyai soal latihan. Nah silakan kalian lihat di layar ini. Nah coba kalian kerjakan latihan soal tersebut. Setelah ini nanti kita bahas. Kalau waktunya tidak cukup, kita akan bahas di pekan berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Oke baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak ingin memberikan kesimpulan sedikit, yaitu pembelajaran hari ini kita telah membahas mengenai perubahan wujud benda. Itu diantaranya contohnya itu ada menguap, mencair, dan membeku. Selain itu ada juga menyublim, mengkristal, dan lain sebagainya.
berikutnya yaitu kita membahas konversi satuan waktu, dimana satuan jam itu adalah 60 menit dan satuan menit itu adalah 60 detik. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak coba tunjuk, Ilham coba pimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai anak-anak hati-hati di jalan, jangan lupa jaga kebersihan ya di rumah, dan juga jangan lupa kalian perhatikan kanan kiri kolom meja kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, dibawa dan dibuang ke tempat sampah pada saat nanti keluar kelas. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, karena pada saat ini kita dalam wabah penyakit yaitu wabah COVID-19. Jadi diharapkan anak-anak selalu jaga kesehatan ya, dimanapun dan kapanpun. Baik, sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Kurang lebih dan mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.